Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, masing-masing di rumah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi umur yang panjang. Begitu pula kesehatan bersama dengan keluarga dan teman-teman kita. Sehingga alhamdulillah kita masih dapat dipertemukan untuk memulai pelajaran di awal tahun pelajaran 2020-2021, walaupun tidak bertatap muka secara langsung karena disebabkan suatu situasi yang tidak memungkinkan, yakni masa pandemi COVID-19. Ananda sekalian, sebelum saya lanjut kepada pembahasan materi kita kali ini adalah sejarah kebudayaan Islam kelas 8 semester 1. Baiklah, kita akan perhatikan dan simak secara saksama materi sebagai berikut. Ananda sekalian, apakah sudah mendapatkan semua materi atau sudah menemukan materi yang terkirim? Ya, di mana materi tersebut adalah ada 3 bab atau bermuatan 3 bab. Yang pertama adalah jejak peradaban dinasti Abbasiyah. Yang kedua, cemerlangnya ilmuwan dinasti Abbasiyah. Dan yang ketiga, peradaban emas dinasti Abbasiyah. Nah, baiklah. Yang pertama kita bahas adalah jejak peradaban dinasti Abbasiyah. Coba Ananda perhatikan materi yang sudah ada. Perhatikan di jejak peradaban dinasti Abbasiyah itu terdapat di peta konsep. Coba perhatikan, ya, ada 4. Ya, ada 4. Nah, coba perhatikan yang 4 itu. Kemudian selanjutnya muatan dari 4 peta konsep tersebut. Yang pertama adalah keruntuhan dinasti Umayyah. Ya, di dalam peta konsep itu pertama keruntuhan dinasti Umayyah. Ya, jadi dalam runtuhnya dinasti Umayyah ini dipengaruhi atau didorong oleh beberapa peristiwa. Ya, coba perhatikan peristiwa yang menyebabkan runtuhnya dinasti Umayyah. Ada 8. Jadi ada 8 itu. Jadi dinasti Umayyah ini runtuh yang menyebabkan pasukan Abbas bin Abdul Muttalib yang didukung oleh pasukan Abu Muslim Al-Khurasani
mengalami kemenangan. Ya, mengalami kemenangan sekaligus menjadi awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Nah, sekarang bagian muatan di dalam peta itu yang kedua adalah proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Kembali saya mengajak kepada Ananda, tolong perhatikan dan cermati, baca baik-baik bagian B, proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Di dalam proses ini ada 2 poin penting, yaitu pertama proses terbentuknya dinasti Abbasiyah, kemudian yang kedua tokoh pendirinya. Coba dicermati di situ bagaimana proses terbentuknya, kemudian yang kedua siapa tokoh pendirinya. Ya. Kemudian selanjutnya saya lagi mengajak kepada Ananda, tolong perhatikan kembali konsep atau peta konsep jejak peradaban dinasti Abbasiyah. Yang ketiga ada namanya silsilah. Ada silsilah dinasti Abbasiyah. Jadi silsilah dinasti Abbasiyah ini adalah silsilah, adalah turunan, ya, turunan Bani Abbas yang berhasil menjadi pemimpin pada dinasti Abbasiyah. Jadi turunannya dinasti Abbasiyah yang menjadi pemimpin pada dinasti Abbasiyah. Kenapa dikatakan begitu? Karena penguasa pada dinasti Abbasiyah itu terdiri dari 3 golongan atau terdiri dari 3 kelompok dinasti. Ya, yang pertama berasal dari Bani Abbas. Ya, jadi satu kelompok dalam dinasti Abbasiyah itu ada berasal dari Bani Abbas, berarti turunannya Bani Abbas. Kemudian ada juga dari kelompok Bani Buwaihiyah. Maka tentu yang berkuasa pada turunan Bani Buwaihiyah ini adalah yang berkuasa dari kelompok Bani Buwaihiyah ini tentu dari turunan Bani Buwaihiyah itu sendiri. Kemudian kelompok yang ketiga adalah Bani Saljuk. Jadi tentu yang berkuasa berasal dari turunan Bani Saljuk. Namun yang kita akan bahas di sini adalah turunan dari Bani Abbasiyah. Ya, itu turunan dari Bani Abbasiyah. Coba perhatikan kembali setelah kita lihat silsilahnya. Nah, ternyata dari dinasti Abbasiyah ini bukan hanya dari turunan Abbasiyah yang menjadi penguasa, namun berasal dari berapa? Ya, dari 3 kelompok turunan. Saya ulangi, Bani Abbas, Bani Buwaihi atau Buwaihiyah, dan Bani Saljuk. Nah, kemudian penguasa pada dinasti Abbasiyah yang mana dalam kekuasaannya dikenal dalam sejarah kurang lebih 350 tahun atau 3,5 abad, berjumlah 37 orang khalifah. 37 orang khalifah. Nah, di antara 37 orang khalifah ini ada yang dipilih atau ada yang terpilih sebagai khalifah yang besar,
Maka dikatakan khalifah besar dinasti Abbasiyah. Nah, khalifah yang besar itu sebagai berikut. Yang pertama adalah Abu Ja'far Al-Mansur. Ya, Abu Ja'far Al-Mansur ini terpilih sebagai khalifah yang besar yang pertama pada dinasti Abbasiyah karena salah satu karya atau kemampuannya dapat mendirikan suatu kota yang dijadikan sebagai pusat pemerintahan Islam pada saat itu, pada masa dinasti Abbasiyah, yakni kota Baghdad. Ya, silahkan perhatikan tentang Abu Ja'far Al-Mansur. Siapakah itu Abu Ja'far Al-Mansur dan berasal dari mana Abu Ja'far Al-Mansur? Ya, tolong diperhatikan. Kemudian yang kedua, apa usaha-usaha yang dilakukan Abu Ja'far sehingga dia dipilih sebagai khalifah yang besar atau terkenal, bahkan namanya yang pertama tercatat dalam sejarah Islam. Jadi tentu ada ini usaha-usaha yang dilakukan atau kemampuan yang dimiliki. Ada di antaranya kebijakan dalam pemerintahannya, kemudian mendirikan kota Baghdad, kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan yang bisa menjadikan Islam mencapai kejayaannya. Kemudian yang kedua, di antara 37 khalifah tersebut, yang kedua terpilih sebagai khalifah yang besar atau terkenal yang bernama Khalifah Harun Ar-Rasyid. Apa keterkenalannya ini? Harun Ar-Rasyid, keterkenalannya yang pertama atau yang menjadikan menjadi pemimpin yang besar yang kedua karena pemimpin bijaksana dan peletak dasar pemerintahan modern. Ya, jadi pemimpin bijaksana dan peletak dasar pemerintahan modern. Kalau tadi Abu Ja'far Al-Mansur, kelebihannya atau kemampuannya adalah sebagai pendiri kota Baghdad sebagai pusat pemerintahan Islam. Kalau Harun Ar-Rasyid, pemimpin bijaksana dan peletak dasar pemerintahan yang modern. Jadi kita sudah bisa melihat perbedaan kemampuannya atau kebolehannya, sehingga terpilih sebagai khalifah yang terkenal atau besar. Tentu Khalifah Harun Ar-Rasyid juga tidak jauh beda apa yang dilakukan oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Tentu banyak hal-hal yang menjadikan beliau menjadi terpilih. Coba perhatikan secara saksama apa-apa yang dilakukan oleh Harun Ar-Rasyid selain itu tadi sebagai pemimpin bijaksana dan peletak dasar pemerintahan modern. Tentu bukan hanya itu, masih banyak yang lain yang bisa menjadikan Islam semakin maju, Islam semakin berkembang, sehingga nantinya Islam akan mencapai puncak kejayaannya karena usaha-usaha dari khalifah tersebut. Kemudian khalifah yang ketiga adalah Khalifah Abdullah Al-Ma'mum. Khalifah Abdullah Al-Ma'mum ini juga terpilih sebagai khalifah yang besar
atau pemimpin yang terkenal karena juga memiliki kemampuan di dalam kepemimpinannya. Beda dengan pemimpin yang dua tadi. Apa kemampuan beliau ini? Ternyata khalifah ini adalah sebagai pembaharu ilmu pengetahuan. Jadi puncak kejayaannya ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah adalah berpuncak pada pemerintahan Khalifah Abdullah Al-Ma'mun. Jadi tentu Abdullah Al-Ma'mun juga seperti khalifah sebelumnya, sehingga terkenal. Bukan hanya itu usahanya, akan tetapi yang sangat menonjol adalah itu pembaharu ilmu pengetahuan. Jadi 3 khalifah yang terpilih terkenal atau besar pada masa dinasti Abbasiyah ini masing-masing punya kemampuan sendiri-sendiri dan berbeda yang sangat menonjol. Saya ulangi, Abu Ja'far Al-Mansur pendiri kota Baghdad sebagai pusat pemerintahan Islam, sementara Harun Ar-Rasyid sebagai pemimpin bijaksana dan peletak dasar pemerintahan modern, sementara Khalifah Abdullah Al-Ma'mun adalah khalifah pembaharu ilmu pengetahuan. Ya, jadi itulah untuk usaha-usaha selanjutnya. Kembali saya mengingatkan dan mengajak kepada ananda sekalian, silahkan cermati dan baca dengan baik materi-materi yang sudah ada. Saya kira seperti itu materi kita pada pertemuan pertama dalam pembahasan sejarah kebudayaan Islam, materi bab 1. Nah, ananda sekalian, sebelum saya akhiri pertemuan kita pada saat ini, tentu saya mengharapkan ananda coba siapkan buku catatan dengan tugas pertama. Tujuannya adalah mencatat tugas-tugas. Pertama, tulis peta konsep jejak peradaban dinasti Abbasiyah. Yang kedua, tulis proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang ketiga, tulis nama penguasa dinasti Abbasiyah yang besar atau terkenal. Jadi itu tugas 3 sebelum saya tutup. Dan insya Allah tugas ini diharapkan dalam catatan 1, ditulis di buku lengkap dengan hari atau tanggal mata pelajaran dipelajari, atau sejarah kebudayaan Islam ini dipelajari, hari apa, tanggal berapa, kemudian siapa nama guru yang mengajarkan. Yang kedua, setiap ketua kelas atau wakil ketua kelas mengirim video bukti mengikuti kegiatan belajar daring ini. Nah, ananda sekalian, sebagai penutup, sebelum saya akhiri, mari kita tutup pembelajaran kita ini dengan doa mengakhiri pelajaran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana alladhi yanfa'na wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin.